Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Beki cinta Quran. Ya, kembali lagi di channelnya Al-Beki, yaitu Al-Beki Antasari. Oke, sesuai janji kita di IG Al-Beki_Antasari, kita bakal ngadain Q&A bersama salah seorang yang spesial di Al-Beki, yaitu siapa lagi? Tidak lain tak bukan, yaitu ketua umum kita, yaitu Kak Wahyudi, ketua umum Al-Beki 2020-2021. Jadi saya sama Fauzia akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk Q&A pada hari ini. Jadi kita bisa langsung aja tanya-tanya sedikit nih sama ketua umum kita yang ada di sebelah kanan saya. Jadi langsung aja nih, Kak Wahyudi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, apakah kakak udah siap buat pertanyaan-pertanyaan yang unik dan menarik dari sahabat Quran? Bukan pertanyaannya nih. Insya Allah siap buat sahabat Qurani. Nah, sebelum kita mulai Q&A pada hari ini, jangan lupa like, comment, and subscribe channel Al-Beki Antasari dan follow IG-nya yaitu Al-Beki_Antasari. Terus pantengin terus, pantau terus IG Al-Beki dan channelnya. Insya Allah nanti ada konten-konten yang bermanfaat selanjutnya. Jadi langsung aja nih Kak, ini pertanyaan yang pertama nih dari AWB_AY. Jadi ini pertanyaannya, apa slogan pengurus Al-Beki 2020 beserta artinya? Ya, silahkan dijawab nih Kak. Oh iya, ini buat siapa tadi? AWB ya? AWB_AY. Ini kan. Baiklah, kakak jawab pertanyaan dari AWB. Jadi slogan Al-Beki tahun 2020 itu adalah Ittahidna lil Quran wajahidna lil Quran. Artinya, kami bersatu karena Al-Quran dan kami berjuang karena Al-Quran. Dan juga kami ada gayanya untuk slogan ini. Ini buat kakak tonton juga ya. Ketika kakak bilang Ittahidna, tangannya kayak gini, satu kayak gini. Ya, kayak gini ya. Terus? Dan kemudian kakak bilang lil Quran, tangannya kayak gini, kayak orang berdoa kayak gitu. Ya. Kemudian ketika kakak bilang lagi wajahidna, tangannya kayak orang berdoa kayak gini. Wajahidna, kemudian lil Qurannya kayak gini lagi, kayak orang berdoa. Bisa? Insya Allah bisa Kak ya. Ayo kita coba dulu ya. Al-Beki 2020, Ittahidna lil Quran wajahidna lil Quran. Masya Allah, makasih banget nih Kak jawabannya. Ini berarti udah tuntas nih pertanyaan dari AWB_AY. Iya, udah Kita bisa terjawab lanjut tadi. nih ke next pertanyaan Kak. Pertanyaan kedua ya. Oke, kita akan lanjut ke next pertanyaan. Aduh, apa sih? Jadi kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi kita akan lanjut ke pertanyaan kedua dari Kurniawan__. Oke, kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua dari Kurniawan_Al-Mustanir. Jadi pertanyaannya itu ada ini ya Kak. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kak, katanya kapan ya Kak open pendaftaran anggota baru gitu Kak. Tapi ini ada lagi pertanyaan dari itu aja sih pertanyaannya dari Picopo ZHXX. Ini pertanyaannya, Kak, kapan dibuka pendaftaran Al-Beki dan kuota buat pendaftaran Al-Beki itu terbatas enggak Kak? Nah itu kan kurang lebih tapi ada pertanyaan tambahan. Jadi bisa langsung aja dijawab oleh Kak kita. Persilakan Kak. Oh iya, baiklah. Saya akan jawab pertanyaan dari dua orang tadi ya. Kapan pendaftaran Al-Beki dibuka ya? Iya. Al-Beki pendaftarannya akan dibuka di awal bulan Maret, cuman tanggalnya belum ditentukan lagi, masih dirahasiakan. Nanti ada apa? Alah, jawabannya. Ya baiklah, kakak akan jawab pertanyaan dari dua orang tadi. Kapan pendaftaran Al-Beki itu dibuka? Dibuka nanti di bulan Februari ini juga, cuman tanggalnya nanti masih dirahasiakan. Pokoknya pantangin aja terus di Instagram Al-Beki di Al-Beki_Antasari ya, dan juga jangan lupa di follow, nanti bakal di follow back juga sama admin. Ada lagi? Udah itu aja kalau pertanyaannya. Oh ya, ada lagi tadi ya. Apa itu namanya? Apakah ada batasan
Ya, pertanyaan yang kedua itu tentang batasan peserta yang bagi. Kalau pembatasan itu nanti tunggu aja kabarnya di Instagram LPG tadi di LPG_Antasari. Nanti di situ kita akan pasang pamfletnya juga. Nanti ada juga tanggal pendaftarannya dan juga peserta yang diperlukan berapa kayak gitu. Pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan info di LPG_Antasari. Nanti di sana kalau ada udah buka pendaftaran, segera aja langsung datang ke kampus UIN Antasari Banjarmasin, langsung ke masjid kampusnya, karena sekretariatnya di lantai 2 di masjid kampus UIN Antasari Banjarmasin. Iya, terima kasih untuk jawabannya. Iya, jadi sama-sama. buat kalian yang pengen banget ikut LPPQ, pokoknya harus wajib pantengin terus info-info di Instagramnya LPPQ, yaitu LPPQ_Antasari. Insya Allah di sana bakal ada banyak info ya. Terus kalau udah buka pendaftaran langsung aja, jangan lama-lama, dan mungkin mulai sekarang kalian bisa kumpulin uangnya dulu, tabung dulu ya kan ya. Jadi lanjut ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari usu_daya. Jadi di pertanyaannya, Kak, Assalamualaikum Kak, kalau mau menjadi anggota LPPQ itu apakah ada syarat tertentunya Kak? Misalnya yang lancar ngajinya atau seperti apa? Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat Ade Daya. Iya, kalau masuk LPG itu ada persyaratannya juga, ada tesnya juga. Yang pastinya tes ngajinya kan, baca Al-Qur'annya gitu. Ya minimal orientasinya ada tahu, mungkin sudah pernah belajar di madrasah aliyah atau di SMA udah pernah diajarin kayak gitu. Dan minimal juga pembiayaan sudah tahu kan gitu kan. Jadi ketika masuk ke LPG itu nanti akan dites bacaan juga, kemudian ditanya hukum-hukum bacaan tajwid tahsinnya gimana. Kemudian juga ada juga sedikit pertanyaan tentang hafalan juga, ataupun pengetahuan tentang lagu-lagu tilawah. Itu mungkin itu aja mungkin yang akan ditanyakan nanti ketika ada tes pembukaan LPG. Persyaratannya itu tadi, kalian minimal harus tahu ilmu tajwid dan juga bisa ngaji, walaupun ya panjang pendek tajwidnya itu masih belum baik kayak gitu. Ya mungkin bisa aja. Terima kasih banyak nih Kak. Jadi buat kalian yang ini masuk LPPQ, prepare yourself ya. Nggak apa-apa kalau masih belum bisa. Insya Allah di LPPQ kita perbaiki lagi bacaan Quran kalian, atau menambah hafalan Quran kalian lagi, atau yang belum bisa tilawah bisa, insya Allah bisa tilawah asalkan rajin, hadir terus pembelajaran ya kan. Nah, kita lanjut aja nih Kak ya, langsung next aja supaya cepat. Jadi ini lanjut dari Rahmawati 99. Katanya, Assalamualaikum Kak, sekarang kan Ulul semester 4, masih bisa lah ke depannya jadi pengurus LPPQ UIN Antasari Banjarmasin. Nah, silahkan Kak dijawab. Ya, waalaikumsalam buat Ade Rahmawati ya. Iya, masih bisa semester 4 masih diterima, masih bisa jadi pengurus di LPPQ Antasari Banjarmasin. Makasih banyak nih Kak pertanyaannya. Kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Aisyah Aryani 01. Oh, ini salah satu pengurus ya. Iya, siap. Di divisi T2 ya ini ya. Di sini pertanyaannya, Kak, gimana rasanya jadi ketua umum? Kayaknya maksudnya ini, Kak, gimana rasanya jadi ketua umum kayak gitu sih Kak? Silakan Kak dijawab nih pertanyaan dari Aisyah Aryani. Iya, jadi ketua umum LPG itu rasanya gimana ya? Hidup nggak tenang. Curhat kan ya? Iya, itu pengalaman pertama. Mungkin pertama kali diangkat tuh memang suasananya gugup ya. Ya itu normal manusiawi, mungkin perasaan. Mungkin setiap orang juga kayak gitu. Tapi setelah menjalani ini, ya dijalani aja, dinikmati. Namanya juga proses ya. Dan juga di sini kita belajar untuk menjadi pemimpin. Jadi ya kalau untuk saat ini sampai sekarang ini rasanya alhamdulillah udah
agak nyaman, tidak terlalu gugup lagi, dan mungkin sudah bisa adaptasi dengan kondisi ataupun posisi yang sedang dijalani, tanggung jawab yang sedang dijalankan. Jadi itu aja Kak. Itu aja jawabannya. Oke, kita bakal lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Masih semangat kan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya? Semangat banget, apalagi buat Sahibul Qur'ani, pertanyaannya akan selalu siap dijawab insyaallah. Masya Allah ya, kita lanjut ya. Ini ada 2 orang sih, langsung aja ya kita gabung aja pertanyaannya. Jadi yang pertama itu dari underscore dia 17. Itu pertanyaannya, ke masuk LPPK itu pakai tes enggak? Nah terus yang kedua itu ada mun.WRH, kayaknya Munawaroh sih namanya ini ya. Yang katanya, Kak kalau masuk LPPK bisa nggak diterima ya katanya. Maksudnya tuh bisa nggak lulus ya masuk LPPK, maksudnya kan gitu mungkin ya. Ya langsung aja Kak dijawab. Ya, itu langsung saya akan jawabkan pertanyaan dari 2 orang tadi. Yang pertama tadi tentang tes ya. Ya tes. Ya, jawab lagi tadi udah dijawabkan juga di pertanyaan sebelumnya. Tes pasti ada karena kita bukan hanya sekedar masuk gitu aja, cuma ada tesnya juga tadi yang dinilai itu bacaan Al-Qur'annya sejauh mana dia bisa kayak gitu. Ada juga itu nanti jadi penilaian mau masuk kelas mana aja yang pas ini untuk ibaratkan itu hasil bacaannya kayak gini. Jadi buat adik-adik yang mau masuk dipersiapkan bacaan Qur'annya juga, ilmu tajwidnya juga dipelajari sambil dipelajari ya. Iya, kalau masuk Al-Baiki untuk jadi anggota pembelajaran itu insya Allah diterima aja semuanya. Tapi kalau untuk jadi pengurus itu bisa diterima, bisa juga belum diterima karena ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan sebelumnya juga, kayak segi bacaannya harus kayak gimana, kemudian sikap dan kelakuannya seperti apa. Ada pertimbangannya juga. Untuk jadi pengurus itu ada syaratnya, dan untuk anggota pembelajaran itu insya Allah diterima semua. Ya mungkin itu yang bisa kita jawabkan. Oke, makasih Kak. Kita akan lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Semangat dong Kak, semangat Kak. Siap, semangat banget nih. Ini dari Nur Saadah 722. Adanya, Assalamualaikum Kak. Mau nanya, Waalaikumsalam. apa saja sih kegiatan APPK ini selain menjadi lembaga pengajian kampus? Mungkin ada pengabdian masyarakat juga katanya. Itu aja sih Kak. Dia bisa langsung dijawab. Iya, kegiatan di LPPK ini selain pembelajaran Al-Qur'annya juga ada juga pengabdian masyarakat. Itu fungsinya untuk apa? Untuk supaya pengurus LPPK itu bisa melatih jiwa sosialnya juga, dan juga bisa menerapkan seperti mengajar Al-Qur'an di masyarakat itu seperti apa, dan juga belajar membaur dengan masyarakat kayak gitu. Kemudian selain pengabdian masyarakat juga ada pengkajian LPPK setiap Sabtu pagi. Nah itu bertempat di Masjid Kampus UIN Antasari Banjarmasin. Jadi bagi kalian yang pengen ibaratnya selain ikut pembelajaran juga ada kajian tafsirnya, nanti juga bermanfaat buat kalian. Itu bisa diikutin di Sabtu pagi sekitar jam 8 sampai jam 10-an kayak gitu. Nah, selain itu juga nanti ada juga lomba tahfiz juga ada, kayak musabaqah hifdzul Quran itu juga ada nanti di kegiatannya. Jadi bukan hanya pembelajaran, kegiatan juga ada. Ya itu katanya. Jadi ya kesimpulannya, di LPPK itu bukan cuma pembelajaran aja, tapi juga ada kegiatan. Pembelajaran itu ya kayak dua, meditasi, tahfiz, tilawah, kemudian ada pengajian juga. Terus kalau kegiatannya tuh banyak, ada PM, ada pelatihan MC juga dan lain-lain pokoknya. Mungkin di sini pertanyaan saya mungkin ada lagi, tapi insya Allah itu mungkin bisa aja nanti ditanya di belakang mungkin. Dan juga tadi katanya masalah tes itu sebenarnya pasti ada, tapi itu untuk menentukan
pembentukan kelas saja, jadi bukannya tidak diterima, tapi insya Allah kalau kuota masih ada, terus formulir masih ada, insya Allah diterima aja. Ini seperti itu. Jadi yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran dengan baik, jangan minder, karena kita di sini di APPK itu untuk belajar Al-Quran, ya itu intinya ya. Jadi kita lanjut lagi. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Hasbi Al-Tahfiz _ Ini kayaknya salah satu pengurus juga nih Kak. Oh iya. Nah ini Tajud Tahsin kalau nggak salah ya. Ini jadi pertanyaannya tuh, Kak, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang baik menurut Kak Wahyudi? Ya, silakan Kak. Waduh, ya, pemimpin yang baik. 2000 years later. Jadi pertanyaannya nih dari Hasbi Al-Tahfiz _ Kak, katanya Kak, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang baik menurut Kak Wahyudi? Ya silahkan Kak dijawab. Pemimpin yang baik ya. Susah juga jawabnya. Cuman gini, pemimpin yang baik kita mengambil contoh kepada pemimpin terbaik sedunia, yaitu siapa? Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau pemimpin yang baik itu sama seperti Rasulullah. 4 sifat Rasulullah itu kan: pertama, jujur; kedua, amanah. Yang pertama tadi jujur, dalam bahasa Arabnya itu siddiq. Kemudian yang kedua, amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh, menyampaikan. Artinya menyampaikan sesuatu itu benar adanya, tidak menyembunyikan apapun. Yang keempat, fatonah, cerdas. Jadi pemimpin itu juga harus cerdas, karena cerdas dalam mengatur waktu, cerdas dalam kondisi juga. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau pemimpin terbaik menurut ulun tuh nggak ada, karena yang ada itu menurut Rasulullah, karena yang tipikalnya Rasulullah pemimpin terbaik kita. Jadi itu mungkin yang bisa kakak jawabkan ya untuk Hasbi. Ya, terima kasih Kak. Jadi intinya kita harus meneladani Rasulullah SAW, yaitu buat Hasbi ya. Terus ini ada selanjutnya Kak dari Junis _ASY. Ini salah satu pengurus juga nih Kak. Nah ini katanya, Kakak bagaimana cara lihat ke depannya supaya organisasi APPK itu tambah maju? Oh ya, untuk Uktina Yunis ya. Bagaimana supaya begitu tambah maju? Yang pertama, kita lihat dulu dari sisi pembelajarannya, karena sesuai dengan namanya pengajian dan pengkajian Al-Quran. Jadi langkah awal kita pertama melihat apa yang kekurangan di tahun sebelumnya, karena dari situ kita bisa berkaca dan apa harus diperbaiki dan apa yang ditambahkan. Kemudian yang mungkin yang menjadikan LPK lebih maju mungkin dari segi pembelajarannya, yang lebih harus dibuat semenarik mungkin, semudah mungkin agar mudah dipahami dan dimengerti oleh anggota pembelajaran yang masuk di LPK. Kemudian bisa juga ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang menarik, yang mungkin inovasi terbaru lah istilahnya, dan juga tentunya dalam ranah Qurani, yang mana itu bisa menjadi langkah untuk menciarkan Al-Quran dan juga untuk menjadi pembelajaran bagi pengurus ataupun anggota LPK itu sendiri. Ya mungkin itu yang bisa kakak jawabkan untuk Ukti Yunis ya. Makasih banyak Kak. Jadi intinya lebih memperbaiki dan meningkatkan lagi ya masalah pembelajaran dan kegiatan yang ada di LPK. Nah selanjutnya nih Kak, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Kak. Jangan sedih ya Kak ya. Ini pertanyaan yang terakhir ya dari Ulfa. Saya deg-degan ini ya. Jadi hal apa yang paling lucu atau kocak selama berorganisasi di LPPK ya? Silahkan nih Kak dijawab. Kalau hal lucu ya kocak itu hampir ya setiap kegiatan itu ada hal yang lucu ya. Yang saya alami sendiri nih ya, ketika saya dipilih jadi presidium sidang, itu kocak banget. Itu pembahasan belum selesai, saya langsung setuju atau tidak, langsung ketok palu kayak gitu ya. Jadi para audien ketahuan. Jadi saya sendiri pun nggak ngerti kayak gitu apa yang dibahas kayak gitu kan. Lalu juga pas kemarin itu pas mau nyebut
itu kan slogan buat kepengurusan LPK, bukan buat formator F5 gitu kan. Jadi saya bilang ke forum itu kan harusnya yang benar itu LPK 2020, lalu bacakan slogannya. Saya mau bilang saya bilang Lucu banget Kak, lucu banget Kak. Iya. Lanjut Kak. Kan itu yang harusnya bilang LPK 2020 slogannya, ini malah saya bilang formator 5 2020. Jadi semua pengurus itu diam kayak krik kayak gitu. Jadi saya itu langsung gimana gitu kan, kayak muka ini kayak nggak ada mukanya lagi kayak gitu. Saking apa ya, kayak sifat malu tuh hilang, malu-maluin banget. Jadi itu banyak ya kejadian lucu, itu salah satunya. Yang mungkin kadang itu yang membuat pengurus di sekitar saya itu tertawaan, entah menertawakan hal yang lucu itu atau menertawakan saya kayak gitu kan, yang konyol. Ya, jadi itu salah satu dari hal-hal yang konyol yang ada di LPK yang saya alami. Yang mungkin yang lainnya banyak ya, yang mungkin pengurus lain juga tahu kayak gitu. Ya terima kasih nih Kak jawabannya, lucu banget Kak, lucu banget. Ya mungkin kan namanya manusia ya kan Kak, pasti ada punya kehilafan ya, wajar aja ya kan. Ya itu mungkin tadi salah 2 dari. Oh iya, salah 2 ya. Bukan salah 1 ya tadi ya Kak. Tambah 1 lagi, salah 3. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman dari beliau mengenai kejadian lucu yang beliau alami. Nah berakhirlah sudah Q&A kita pada hari ini. Ya cukup sekian Q&A kita pada hari ini. Seru kan? Semoga ada Q&A selanjutnya insya Allah. Tapi nggak janji. Terima kasih buat Kak Wahyudi yang super sibuk tapi masih meluangkan waktunya untuk Q&A pada hari ini. Jadi untuk penanya-penanya sahabat Qur'ani yang sudah bertanya tapi masih belum terjawab atau belum kami jawab, jadi kami mohon maaf. Mungkin next Q&A insya Allah akan dijawabkan lagi. Ya, jangan menyerah ya, insya Allah ada lagi nanti ya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap pantengin terus di IG LPPK dan channel YouTube LPPK, yaitu IG-nya LPPK_Antasari dan LPPK Antasari di YouTube. Oke, sampai jumpa. Ila liko. See you. LPPK Cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.